Qad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Bapak Ibu yang amat sangat saya hormati, sebelum dimulai kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan orang tua kita, guru-guru kita, untuk keluarga kita, keturunan kita, dan para santri yang Allah titipkan kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah, nas'alukal ijabah bijahi Nabil Mustafa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina. Amin. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, ustadzah, sepuh bini sepuh, eh, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus kersana Bapak Ustadz Caca yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk ala kadar eh, berbicara di haflah yang mubarakah ini. Insya Allah Bapak Ibu kita akan melanjutkan hancagarapan kita di eh, bab rukun mandi besar. Silakan Bapak Ibu yang membawa kitabnya boleh dibuka Faslun Mujibatul Gusli. Faslun sanes Mujibatul Gusli, Furudul Gusli. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan melanjutkan hanca kita di Faslun Furudul Gusli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adapun ini pasal Furudul Gusli, adapun rukun-rukun mandi besar. Isnani itu ada dua. Aniyatu yang pertama niat, wa ta'mimu dan yang kedua menyempurnakan al-badani badan bil ma'i dengan air. Sedikit saja Bapak Ibu, ini berkenaan dengan rukun wudu karena nanti di dalam rukun wudu, rukun mandi besar, yang namanya mandi besar itu nanti ada dua. Sebentar. Nah, nanti mandi besar itu al-guslu. Nah, al-ghuslu ini Bapak Ibu nanti ada beberapa unsur gitu. Yang pertama ada yang menjadi rukun, kemudian ada yang menjadi sunnah, bahkan ada yang menjadi makruh, dan ada juga yang menjadi haram. Nah, ini catatannya Bapak Ibu. Jadi ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi sunnah, ada yang menjadi makruh, dan ada yang menjadi sabab haram. Nah, kalau perkara pasunatan itu ketika ditinggalkan, maka si mandi wajibnya tetap sah. Seperti misalnya Bapak Ibu, kalau dulu kita belajar yang namanya mandi besar itu ada guru kita yang menyampaikan misalnya dimulai dari berwudu. Nah, setelah berwudu misalnya sebelum berwudu misalnya apa cebok Bapak Ibunya, ada omeh misalnya, kemudian berwudu, beres berwudu, memijit kepala misalnya, kemudian mengguyur sebanyak 3 kali. Nah, ini disebutnya teh pasunatan. Yang mana ketika dilakukan itu menambah pahala, namun ketika pun ditinggalkan maka itu tidak membuat si mandi wajibnya menjadi tidak sah. Ya, yang mana terkadang kan kita suka berada dalam kondisi-kondisi tertentu di mana memang membutuhkan waktu yang sutset gitunya, waktu yang singkat sehingga kadang mandi wajib tuh hanya bisa yang rukun-rukunnya saja, maka itu tidak menjadi masalah.
Nah, jadi Bapak Ibu insya Allah di kesempatan kali ini yang akan menjadi pembahasan adalah di bab di bab furudul gusli, yakni berkenaan dengan rukun mandi besar. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, rukun mandi besar itu kalau di dalam kitab Safinah jumlahnya ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu, adalah niat. Yang kedua ta'mimul badani bil ma'i. Hanya dua Bapak Ibu rukun mandi wajib mah. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badani bil ma'i. Yang kedua adalah mengalirkan air kepada seluruh badan. Hanya dua itu saja. Nah, yang menjadi catatan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Sebagai pembeda antara mana mandi wajib, mana mandi sunnah, bahkan ada mandi haram gitu Bapak Ibu, itu diantara yang menentukan adalah niat. Bahkan berhati-hatilah Bapak Ibu, ini menjadi catatan utama, eh, yang bisa menentukan air itu menjadi musta'mal atau tidak diantaranya adalah niat. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, contohnya misalnya ini ada sebuah ember. Nah, ini ada sebuah ember, ini ember. Nah, di ember ini berisi air Bapak Ibu, berisi air. Nah, ketika misalnya ada seorang perempuan, dia itu baru beres haid, baru beres haid. Itu menyelupkan telunjuk ke sini Bapak Ibu. Jadi hanya menyelupkan telunjuk. Nah, namun ketika si telunjuk itu dimasukkan ke dalam ini air sambil diniatan. Jadi si perempuan baru beres haid, lalu memasukkan telunjuknya ke dalam ini air ember, sambil di dalam hati nanti niat mandi wajib, maka air yang ada di dalam ember ini berubah menjadi musta'mal. Namun berbeda ketika ada yang kedua, misalnya ada perempuan sama beres haid, itu tidak ada niat untuk mandi besar, itu jangankan memasukkan telunjuknya, mau dimasukkan tangannya, dikobok-kobok, dikocek-kocek, maka si airnya tidak berubah. Kenapa? Karena tidak ada niat. Tuh, maka di antara yang harus diperhatikan, khususnya Bapak Ibu kalau kita mandi wajib, berhati-hati. Ketika si tangan teh belum disucikan ya, belum diangkat, karena yang namanya mandi wajib itu tidak harus mutawaliyatun. Apa itu mutawaliyatun? Tidak wajib sekali beres. Jadi bisa dicicil. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, ini tubuh manusia. Kumahanya. Nah, contoh nih Bapak Ibu, ini contoh gel. Nah, contoh. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang misalnya. Dia itu mandi wajib. Tapi pertama diguyur teh kepalana pertama diguyur, berarti kepalana teh sudah suci daripada hadas besar. Sedangkan dari leher ke bawah belum suci. Nah, misalnya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang baru kepalana teh diguyur yuk sambil niat mandi wajib. Tiba-tiba petweh si listrik mati. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah si orang ini harus diem di gitunya di WC teh sambil nyala lampu dan sanyona ngalir lagi, atau boleh keluar dulu? Nah, maka boleh keluar dulu. Boleh keluar nyeblak heula naon gitunya. Nah, nanti ketika sudah nyala tinggal melanjutkan yang belum diangkat hadasnya. Berarti kan yang belum diangkat hadasnya itu dari mana? Dari leher ke bawah. Nah, jadi mensucikan tubuh itu bisa nyicil. Kepalana dulu misalnya beres kepalana, tangan kanan, beres tangan kanan, tangan kiri, itu bisa seperti itu. Atau misalnya adus kepalana di Darut Tauhid, tangannya di Eko, badannya di Aljabar, kakinya di Lemang misalnya sah seperti itu sah. Karena sekali langsung beres itu hukumnya sunnah, bukan menjadi wajib. Nah, termasuk Bapak Ibu hati-hati ketika kita nanti menciduk air pakai pakai gayung. Nah, menciduk air pakai gayung hati-hati. Ketika kita menciduk air pakai gayung, itu hati-hati jempol masuk ke dalam ember. Ini yang mandi wajib pakai air yang ada di ember. Hati-hati ketika memasukkan gayung, itu jempol diusahakan jangan sampai masuk ke dalam air ember. Karena kalau jempol masuk ke dalam air yang ada di ember, kemudian diangkat, maka otomatis nanti air yang ada di embernya itu berubah menjadi musta'mal.
Nah, itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu berkaitan dengan niat. Tep. Itu yang pertama. An-niyatu yang menjadi kewajiban atau rukun dalam mandi besar itu niat. Yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i. Yang kedua adalah meratakan air kepada seluruh tubuh. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini rata-rata sudah kita berpengalaman, faham ya berkenaan dengan mandi besar. Saya ingin menyampaikan detailisasi saja hal-hal yang memang sangat penting yang bisa membuat mandi wajib itu tidak sah kalau ditinggalkan. Yang pertama adalah ada yang terlewat Bapak Ibu. Ini yang menjadi penyebab banyak mandi besar itu tidak sah. Kenapa? Karena ada yang terlewat. Ada yang Oh iya, terlewat. Pak. Apa saja yang terlewat? Yang pertama, Bapak Ibu, hati-hati adalah lubang anting. Nah, ini yang sering terlewat adalah lubang anting. Misalnya ibu-ibu nih, kita pakai anting ya. Nah, itu antara namanya anting dengan kulit kita itu lubang, itu sudah disebut anggota dohir. Maka ketika mandi besar itu diusahakan si lubang anting itu kedah naonnya kata orang Sunda dibelelkeun sampai si airnya itu masuk ke dalam lubang anting. Itu kalau terlewat maka mandi besarnya tidak sah. Kemudian yang kedua yang kadang terlewat itu adalah mohon maaf bawah kuku, bawah kuku. Nah, ketika ada orang yang kukunya panjang, hati-hati Bapak Ibu, itu terlewat bawah kuku, maka sholat kita tidak sah. Atau menggunakan cat kuku itu berhati-hati harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah dalam kitab Riyadul Badi'ah harus yata'assara itu ngahejeun. Ngahejeun, naon ngahejeunnya dalam bahasa Indonesia eh Ngeden. nah itu ngeden. Jadi kedah ada momen di mana kita itu ombe cebok kemudian ngeden sampai si anusnya itu keluar. Ya, bayangkan malah iya bujur hayam Bapak Ibu ya kalau ditiup kan mulia 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 tak harus sampai keluar. Nah, saur pun guru mah disebat nate kerod salawe gitu. Jadi di anus itu ada 25 keriputan. Nah, 25 keriputan ini harus terbasuh. Ada satu yang terlewat maka tidak sah. Tuh. Itu harus diperhatikan. Bahkan kalau ada orang yang terlewat, lupa, itu nanti harus disusul. Yang keempat, hati-hati di lupat lepet. Lupat lepet. Apa lupat lepetnya seperti bawah ketiak, bawah lutut, itu jangan sampai terhalang. Nah, ala kulihal Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, asal orang itu niat mandi wajib, setelah niat itu menyempurnakan air ke seluruh badan, maka mandi wajibnya sudah sah. Nah, adapun yang misalnya bagaimana kalau berwudu terlebih dahulu membasuh dengan 3 guyuran gitu kan, memijat-mijat kepala, maka itu hukumnya adalah sunnah, bukan menjadi rukun. Adapun rukun cukup dua, yakni an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Yang pertama adalah niat, yang kedua menyempurnakan air ke seluruh anggota badan dohir. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Mangga Bapak Ibu. Mangga pangarsa Ustadz Caca. Baik, alhamdulillah tenun dengan sapin atas ngedugikan tadi bab furudul atau tadi fardu mandi. Satu niat, yang kedua menyempurnakan atau meratakan air ke seluruh badan. Jadi sudah jelas tadi ya terkait dengan diawali dengan bismillah atau mencuci tangan sebagainya itu termasuk sunnah. Jadi sah-sah saja jika memang tidak misalkan dilaksanakan kecuali yang tadi yang niat dan menyempurnakan air ke seluruh badan. Jazakallah khair. Alhamdulillah sudah ada yang resen. Mangga Pak Denny Sukanda dari SMK dipersilakan. Masya Allah. Aku itu mah caket Bismillahirrahmanirrahim. tapi nggak gorowok we. Di, di handap pas Sapriana ya Udah di teh. Eko abdina tidak. Di Eko di Gerlong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mangga Pak Den. Nah, ingin bertanya Pak Sapria, ini sering juga saya konsultasi dengan Pak Sapria. Kalau misalkan ketika mandi wajib, ya, kemudian tangan kita diperban seperti saya sekarang ini misalkan ya. Oh, Masya Allah. Kemudian kan ketika diperban teh
kata dokter atau apapun misalkan tidak boleh kena air atau ketika digip itu tidak boleh kena air. Itu bagaimana Pak Sapria untuk mandi wajibnya? Apakah ketika setelah gipnya dibuka, kemudian si perbannya dibuka, itu nanti harus mandi wajib lagi atau bagaimana Pak Sapria? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait mana itu? Lab. Nah, Bapak Ibu, Pak Denny bertanya berkenaan dengan perbannya. Ya, Ah, tangan atau anggota tubuh yang terhalang semua. lah ketika mandi wajib gitu. Bapak Ibu perkawis deh. Tentang perban ini memang nanti ada dua amalan yang nanti akan berpengaruh itu. Yang pertama berkenaan dengan wudhu, yang kedua dengan mandi wajib. Nah, memang Bapak Ibu ini menjadi sebuah polemik Bapak Ibu ya. Di satu sisi memang kita ingin sempurna dalam bersuci, namun di satu sisi terkadang memang tidak boleh terkena naon namanya teh air gitunya kata Pak Dokter. Bagaimana sebenarnya? Maka Bapak Ibu ada dua konsekuensi hukum, ada dua konsekuensi hukum. Yang pertama adalah setiap anggota wudhu atau anggota mandi yang terhalang itu nanti diganti cukup dengan mengusap. Jadi cukup dengan mengusap bagian atas. Misalnya tadi ada yang diperban itu tangan atau misalnya yang diperban itu kaki. Nah, maka ketika akan membasuh itu dan memang tidak boleh basah, maka cukup diganti dengan naon namina teh diusap. Nah, tapi tetap kalau dalam wudhu wajib tetap tartib gitu. Misalnya ketika membasuh tangan kiri misalnya. Kan tetap misalnya wajah dulu, udah wajah tangan kanan, udah tangan kiri. Nah, ketika membasuh tangan kiri, dibasuh dulu yang bisa terbasuh, kemudian yang pas tangannya cukup diusap. Nah, baru setelah itu ke kepala. Itu yang pertama ada pendapat seperti itu. Kemudian ada pendapat yang kedua, mengganti dengan tayamum. Dengan tayamum. Nah, ini memang yang paling naon yang paling apik ini yang nomor dua. Jadi setelah mandi wajib itu ditambal dengan tayamum. Jadi beres mandi wajib, kemudian yang naon nuka halang tadi itu ditambalnya dengan tayamum. Jadi mandi wajib dulu, kemudian dikeringkan badannya. Setelah dikeringkan, kemudian kita melakukan tayamum. Nah, hanya saja Bapak Ibu ini terjadi bagi orang yang apa? Bagi orang yang punya wudhu ketika pakai perbannya. Nah, jadi bagusnya mah bagi Bapak Ibu kita misalnya yang nanti punya luka dan memang tidak boleh terkena air, mungkin ada satu momen sebelum kita nanti pakai perban teh wudhu dulu. Nah, ketika wudhu misalnya baru pakai alkohol, pakai etanol gitu, kemudian diperban. Nah, kalau seperti itu nanti bisa menggunakan dua pendapat ini. Mangga mau mengambil yang diusap saja atau plus tayamum. Tapi ini bagi yang punya wudhu. Nah, bagaimana yang tidak punya wudhu? Maka wudhu semampunya, hanya saja nanti kalau sudah bisa wudhu secara sempurna, sholat-sholat yang sebelumnya wajib diqodho seperti itu. Karena apa? Karena pakai naon namina teh perbannya tidak dalam keadaan berwudu, berarti ada salah satu daripada anggota wudu atau anggota mandi wajib yang tidak terangkat hadasnya. Nah, mungkin ini paden dua naon namina teh katang tosan Solusi. bisa diusap atau nanti bisa menggunakan ditambal kutayamum, tapi catatannya harus punya wudu dulu ketika uh, ngangge perbana gitu. Non hatur nuhun Pak Ustad. Siap, sama-sama Terjawab Pak ya Den. Pak Denny ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya dari SMA Putra ya, Ibu Isya. Silakan Bu Isya dari SMA Putra. Nuhun, Cacap ya izin, punten penontonnya Kak Kuping. Kak Rada alit Kuping, Ibu, tapi alit ke kuping alit. tangkap Apa dah. enggak? Gila. Itu punten. Kalau yang dilakukan oleh ibu ya, yang diwajibkan kan mulai dari titik tangan hingga wudhu kecuali ya susah.
kaki, kemudian apa namanya, mengguyur kepala, badan, terakhir basuh kaki. Nah, kalau misalkan setelah wudhu pas mengguyur kepala, itu kentut. Kalau Mohon. kita batal nggak harus Siap. diulangi lagi? Nggak seperti kalau mau sholat wudhu, itu kan harus diulang. Nah, kalau maksudnya seperti itu, nanti Siap. wajibnya diulang atau diteruskan? Siap. Siap non Bu Mohon Ise. Bu. Ketangkapnya. Siap, Ustaz. siap. Mohon. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita itu nanti ada kemungkinan dua. Jadi satu memiliki hadas kecil dan yang kedua memiliki hadas besar. Dan ini memang merupakan sesuatu hadas yang terpisah. Boleh jadi ada orang punya hadas kecil tapi tidak punya hadas besar. Atau ada boleh jadi punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Contoh misalnya Bapak Ibu ada orang dia itu beres sholat isya, misalnya beres sholat isya, eh, ketiduran, tapi tidurnya teh dalam keadaan duduk. Nah, tidur dalam keadaan duduk, kemudian ketika tidur, mohon maaf, mimpi basah. Mimpi basah sampai apa? Keluar air mani. Nah, berarti kalau terjadi seperti ini, orang tersebut adalah punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil. Nah, jadi satu, boleh jadi orang itu punya hadas kecil tapi tidak punya hadas besar, atau punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ise, jadi ketika ada orang punya hadas besar misalnya Bapak Ibu, plus hadas kecil, jadi double. Misalnya hadas besar punya gitunya, hadas kecil punya. Nah, ketika dia itu misalnya mandi besar, plus yang sunah-sunahnya. Nah, kan kalau sunah-sunahnya itu yang pertama ombeh dulu. Bahkan kalau mau yang abdol, ketika mandi wajib itu ada 3 gerakan. Yang pertama cingogo, jongkok, cingekeng. Yang kedua duduk, yang ketiga berdiri. Nah, kalau ingin lebih abdol lagi, maka ada 3 jurus. Yang pertama jongkok, yang kedua duduk, tiga berdiri. Jongkok ketika apa? Ketika ombeh. Jadi sebelum wudhu teh ombeh dulu, plus ada yang ngeden itu sambil diniatkan nawaitul gusla rirofil hadasil akbari min mahalin najasi atau min mahalil istinjai. Jadi khusus ya Allah niat ombeh sambil ngangkat hadas daripada tempat buang air besar dan buang air kecil. Nah, ketika jongkok ombeh. Nah, beres ombeh, wudhu. Nah, wudhu itu paling afdol dalam keadaan duduk. Nah, wudhu gitu kan. Nah, beres wudhu, mandi. Nah, mandinya itu bagusnya dalam keadaan berdiri. Kalau mengambil mau keabdolan. Tapi bagaimana kalau dari mulai ombeh, wudhu, mandi sambil jongkok, boleh tidak? Boleh kalau ngambil boleh atau tidaknya mah. Nah, ketika jongkok, ombeh tadi misalnya. Nah, ketika duduk tadi teh wudhu. Wudhu. Nah, wudhu ada 2 versi. Mau langsung sampai kaki boleh ataupun kakinya nanti terakhir itu tidak jadi masalah karena wudhu pun tidak wajib harus langsung beres. Nah, ketika beres wudhu mau ngeguyur tubuh, tiba-tiba melakukan pembatal wudhu, pret wehitut. Nah, maka bagaimana? Maka berarti itu kembali hadas kecilnya datang lagi. Tuh, berarti kalau mau wudhu lagi boleh tidak? Boleh. Atau beresin dulu mandi besar. Beresin dulu mandi. Nah, beres mandi kemudian wudhu ulang. Kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa hadas besar dan hadas kecil itu adalah sesuatu yang terpisah. Lalu kenapa ada orang yang menyampaikan kalau sudah mandi besar tidak perlu wudhu lagi? Satu, kalau catatannya satu, dia itu sebelum mandi wajibnya wudhu, kemudian ketika mandinya tidak melakukan pembatal wudhu, ketika mandinya tidak berat-berat, tidak war-wer-war, tidak memegang alat kelamin gitu. Nah, maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti kesimpulannya ketika kita mandi besar, beres wudhu, tiba-tiba di tengah melakukan pembatal, maka eh, kita sebelum sholat maka wajib wudhu ulang. Mungkin seperti itu Bu Isa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nuhun. Saya Sapri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di luar Bandung
mengerti ya, paham Cingekeng atau yang di luar kota atau yang di luar yang belum ngerti. Cingekeng nanti di searching aja ke Sapri ya. Ada di AI. Satu lagi sebelum kita beralih ke chat ada Pak Dede Sani dari SMP Putra Punten. Silakan Pak Dede Sani. Pak, Pak Dede kalau buat Bismillah. Cek sore ada. Cek. Suantena putus-putus Pak Dede. kirang saya Sinana Rupina. Oh, siap. Tah ayaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk Ustaz Sapri. Amin. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz izin bertanya, menyambung yang tadi ditanyakan oleh Pak Denny, kan yang tadi Pak Denny terkait tangan yang luka ya, nah itu bisa dilanjutkan dengan tayamum. Nah bagaimana jika seseorang memiliki hadas besar namun memang tidak ada air? Kalau hadas kecil kan sudah jelas diganti dengan tayamum. Apakah untuk hadas besar itu ada mandi tayamum kah? Siap. Kalaupun ada, seperti apa tata caranya gitu Ustaz? Siap. Ya, jazakallah khair Ustaz. Nuhun Pak Dede. Masya Allah. Nah, tayamum Bapak Ibu, tayamum itu fungsinya diantaranya adalah dua. Sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi besar. Jadi ternyata tayamum itu bukan hanya sebagai pengganti wudhu, tapi juga pengganti mandi besar. Kemudian bagaimana tata caranya gitu? Apakah kalau pengganti wudhu tayamum itu cukupkan wajah dengan tangan? Nah, apakah kalau tayamum sebagai pembanding mandi besar teh harus buka baju gugulutukan di atas pasir? Nah, ternyata Bapak Ibu mandi besar juga tayamumnya adalah sama. Ya, ini cukup dengan wajah dan tangan saja. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu untuk tayamum itu sebagai pengganti wudhu juga pengganti mandi besar dan tata caranya sama, cukup mengusap wajah dan mengusap tangan seperti itu. Wallahu alam bisawab. Gitu Pak Dedek Kirang Langkung. Ada lagi Pak Caca? Izin, alhamdulillah, turun punten. Kita berlanjut ke chat ya, saat Sapri. Siap. Izin ada yang bertanya terkait niat mandi wajib tidak disebutkan, misal karena haid atau junubnya. Jadi satu niat untuk semua item atau khusus. Siap. Misalkan untuk haid atau junub sebagai apakah ada niat-niat tertentu seperti apa? Siap. Dari siapa Pak? Dari Titin Parlina, SMP DT. Titin Parlina. Putri, SMP Putri. Siap. Titin Parlina. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan mandi wajib, maka yang menjadi rukun itu adalah minimal nawaitul gusla. Dan itu memang tidak wajib menggunakan bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia, niat saya mandi besar, atau bahasa Sunda sejak abdi adus, atau pakai bahasa Inggris I want to naonnya bath naon washing wajib teh naon gitu. Silakan Bapak Ibu, yang penting di dalam hati dilintaskan bahwa kita adalah niat mandi besar. Adapun misalnya nawaitul gusla liropil hadasil akbari min jama'il badani, misalnya min hadasil haidi, min hadasil junubi, min hadasil wiladati, itu mangga mau diniatkan seperti itu boleh, kalaupun tidak menjadi masalah. Nah, seperti misalnya kalau dalam sholat, kalau fardu minimal kan usolli fardu duhri, ada qasdu ta'yin wa fardi gitu. Nah, adapun dalam mandi besar ketika kita menekadkan nawaitul gusla pun itu insya Allah sudah mencukupi. Tapi supados tidak mangmang, kalau kitanya kadang mangmang ya semuanya nawaitul gusla li rob'il hadasil akbari min jami'il badani lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kalau hadasnya banyak? Jadi misalnya teh hadas teh baru beres haid, haid nipas melahirkan misalnya ada 3, nah, maka cukup mandi besarnya 1 kali, atau hadas jima, mohon maaf beres berjima
Bada isya pas ketika subuh mau mandi besar keburu keluar haid. Berarti kan mandi besarnya nanti beres haid. Bagaimana, ada dua sebabnya, ada junub, ada haid. Apakah mandinya harus dua kali? Apakah niatnya harus dua kali? Maka cukup satu kali itu sudah mencukupi. Wallahu alam bishawab. Sudah mewakili ya, Mohon Sapri Laris. ya. Baik, selanjutnya izin dari Dena Resnawati SMA Putra. Ini menyambung pekan yang lalu, Ustaz, terkait melahirkan. Jadi dijelaskan kalau ketika melahirkan, lalu nifas itu di suatu waktu kan mandi besarnya. Mm-mm. Lalu niatnya bagaimana? Apakah disebutkan niatnya menyambung yang sebelumnya, pertanyaan yang Oh, sebelumnya? berarti sama jawabannya Bapak Ibu. Baik, Walaupun nanti karena wiladah plus nyambung ke nipas, maka mandi wajibnya walaupun hanya satu niat nawaitul ghusla, maka itu sudah mencukupi. cukup ya, terjawab ya, karena Mohon. mirip lah pertamanya dengan Sami mohon pertanyaan Laris. sebelumnya. Mohon. Izin dari Sena, dari mana punten Sena? Belum Pasena. di Sena. Bertanya kaitan misalkan tidak ada air, bagian tadi udah ya, bagian cara mandi wajibnya tadi sudah Oh, dibahas juga, siap. Kalau boleh mandi wajib nggak ada air bisa nanti sementara diganti oleh tayamum, dan caranya sama, tayamum wudu dengan tayamum mandi besar. Baik, terjawab. Selanjutnya dari Siti Warohmah, dari mana ini punten? Oh, dari SMP DTBS Batam. Izin bertanya kaitan mandi wajib yang pakai shower. Itu Oh, bagaimana? Luar biasa. pancuran berarti. Shower, pakai shower. Oh, enggak. Oh, Mandi wajib pakai shower. Bagaimana tata caranya? Apakah bisa pakai baik. pancuran gitu? Mandi, menurut saya mandi yang mantap itu ya bagusnya gitu pakai shower ataupun pakai pancuran gitunya, pakai dari keran langsung ke badan. Kenapa? Itu bisa menghilangkan rasa was-was, terutama ketika kalau mandi wajib menggunakan gayung nyiduknya ke air yang ada di ember. Tadi dikhawatirkan ketika nyiduk air tangannya masuk ke dalam air gitu. Yang mana ketika tangan masuk ke dalam air ember dalam keadaan niat mandi wajib. Nah, maka khawatir nanti si air yang ada di embernya itu menjadi mustamal. Otomatis kalau kita mandi wajib dengan air mustamal, maka mandi wajib kitanya tidak sah gitu. Tapi bagaimana kalau adanya pakai air yang ada di ember, sah, tidak jadi masalah walaupun kurang dari 2 kula, hanya berhati-hati ketika nyeduk airnya saja. Nah, adapun menggunakan shower, itu lebih enak. Jadi yang penting air nyurug teh apa ya? Eh Ngurudul. mengenai mengenai air ke tubuh gitunya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu maka sah. Pastikan seperti tadi lubang anting, bawah kuku, kemudian ketika anusnya mohon maaf sambil ngeden sampai keluar itu juga harus terbasuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hatur nuhun. Izin kita beralih ke Zoom dulu, dan maksudnya Siap. ke yang resen, yang sudah resen dari Batam. Mangga Kang Rizky ya, silakan. DTBS Batam, Rizky, mangga silakan. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya itu terkait mandi. Kita ada kayak di sini kan pasti pakai ember gitu kan. Terus air keran itu kan dialirkan ke ember. Otomatis kan yang di ember itu kan tidak sampai 2 kula. Ya, Kalau kita niat lalu tidak sengaja begitu kan, memang hukum airnya kan jadi mustakmal dan tidak bisa betul. dipakai lagi. Tapi keran itu masih ngalir ke dalam ember gitu. Siap. Apakah Apakah itu dihukum airnya mustakmal meskipun airnya ini masih mengalir ke dalam ember gitu? Karena kan yang mustakmal itu kan pasti juga kalau airnya itu kan tidak mengalir gitu, Ustaz. betul. Cekap, Pak. Sama satu lagi sih, kalau cipratan yang kita sudah pakai gitu masuk lagi ke dalam ember gitu, sedangkan embernya juga masih mengalir gitu, Ustaz. Siap. Apa maksudnya dari keran itu masih mengalir ke dalam ember, apakah masih sah dipakai untuk mandi? Siap. Baik. Terima kasih Pak Rizky. Izin saya jawab dulu yang nomor 2 berkenaan dengan cipratan ya. Berkenaan dengan cipratan itu, selama air yang nyipratnya itu tidak mutaghayyirun syadidun, jadi tidak sampai
merusak terhadap air maka tidak jadi masalah. Tidak sampai merusak air teh contoh seperti ini. Ketika kita mandi wajib sengaja si airnya itu ditadah di bawah gitu. Nah, maka itu kan bercampurnya sangat gitu. Tapi adapun cipratan-cipratan yang khafif, cipratan-cipratan yang sedikit, maka itu tidak akan merubah kepada status air. Maka ketika kita mandi, kemudian airnya nyiprat ke ember, maka itu tidak merusak terhadap kualitas air menjadi musta'mal misalnya. Jadi masih aman satu kalau cipratan. Yang kedua, berkenaan dengan air musta'mal, itu definisinya air musta'mal bukan artian tidak boleh dipakai. Boleh dipakai, misalnya air mustamal itu dipakai mandi, tapi hanya mungkin mandinya mandi biasa saja, seperti itu. Jadi misalnya tadi saran saya, kalaupun kita mandi menggunakan air yang ada di ember, itu kan dimasukkan air itu, airnya via keran dan ngocor terus seperti itu. Nah, bagaimana ketika tangannya masuk ke dalam air yang ada di ember, maka saran saya untuk menghilangkan rasa was-was, pakai saja mandi biasa saja. Pakai mandi biasa gitu kan, beres mandi biasa kemudian dikocorkan lagi gitu, yang mana kita pastikan ketika mandi besar itu si tangan tidak masuk ke dalam ember yang ada di sana gitu, karena khawatir air yang ada di ember itu kan satu kurang dari 2 kula. Yang kedua, bagaimana ketika airnya itu nyambung dengan toren yang ada di atas. Nah, apakah ini masuk ke dalam kategori air yang naon namina teh, air yang 2 kula gitu? Apakah masuknya kepada air yang 2 kula? Maka yang sudah sempat disampaikan dulu, yang bisa dinilai nyambung kepada toren itu kalau seandainya air yang ada di ember itu digoyangkan dan air toren juga ikut bergoyang, maka disebut air itu nyambung ke toren. Tapi kalau seandainya ketika air yang ada di ember tadi digoyangkan, kemudian air torennya tidak ikut bergoyang, maka dihitungnya itu terputus daripada air toren. Jadi saran saya sementara ini baiknya mungkin airnya jangan dibuang, dipakai mandi biasa saja, dihabiskan, kemudian diisi lagi kepada air yang baru. Karena khawatir yaitu si air yang ada di ember kan satu kurang dari pada 2 kula seperti itu. Wallahu alam bishawab. Baik, selanjutnya ada Pak Najar dari STI. Silakan Pak Najar. Alit, coba. Manajer. Enggak. Ya, kalau misalkan tadi kan kita mandi besar, terus airnya habis. Nah, sedangkan sudah memasuki waktu sholat, apakah itu sudah bisa sholat atau kita harus melanjutkan mandi besarnya dengan tayamum? Yap. Nah, kalau misalkan bisa kita sholat. Nah, ketika sholat bertemu waktu sholat lagi, terus udah ada airnya, apakah kita harus mandi dulu, melanjutkan mandi besar, atau bisa langsung sholat juga, Ustaz? Yap. Nuhun, Ustaz. Ya, betul nuhun. Ketika kita mandi gitu mandi tah baru setengah badan, pinggang ke bawah belum tersucikan, tiba-tiba pret mati listrik, air juga habis, ngong adan duhur misalnya. Apakah kita bisa langsung mencari air atau tidak? Satu, kalau kita naon namina teh tayamum karena sakit boleh langsung. Nah, tapi kalau tubuh kita tidak sakit berarti mencari airnya karena tidak ada air, betul ya? Karena orang tayamum itu kan satu bisa karena sakit atau karena tidak ada air. Kalau karena sakit mah mau ada air di depan kita, di belakang, bebas bisa langsung tayamum. Tapi kalau kitanya memang sehat, kemudian tayamumnya disebabkan karena kehabisan air, maka harus melakukan 3 tahapan dulu. Apa tahapan yang pertama? Mencari air dalam batasan haddul gausi. Apa haddul gausi itu? Mencari air dalam radius 300 meter ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Nah, jadi jangan langsung tayamum, nyari dulu air tah. Karena boleh jadi habis air teh kan di rumah, buah di tetangga ada di RT, di RW gitu.
Kalau sudah nyari tadi di KPRT, aduh sama semuanya ini teh kekeringan, KPRW sama kekeringan. Maka yang kedua menggunakan naon namina teh radius hadul gurubi. Apa hadul gurubi itu radius 5 kilometer. Nyari tah 5 kilometer dari Gerlong ke Eko misalnya teh. Nah, kalau sudah ke Eko tidak ada, maka di sanalah boleh kita melakukan tayamum. Ditambah yang selanjutnya adalah masih muasa waktunya. Masih muasa waktunya itu dari azan duhur ke azan asar waktunya masih lama. Apalagi tadi kan disampaikan baru juga ngong azan ya. Berarti waktunya masih muasa. Maka ketika waktunya masih luas, kemudian kita pun belum mencari air di radius 300 meter hingga 5 kilometer, maka kita belum diperbolehkan untuk melakukan tayamum gitu. Karena kita tayamumnya juga bukan karena sakit, tapi karena belum menemukan air seperti itu, Pak. Jadi bisa searching dulu. Wallahu alam bissawab. Baik, lanjut Mas Sugiono dari YDTR. Silakan satu lagi sebelum kita ke chat ya. Satu. Mas Sugi, monggo masuk. Tes Mas Sugiono. Ya sapertosna pacarnya di lajeng galawanya. Baik, kita lanjut ke chat. Izin dari Nurul Devriani, SMA Putri ya. Bu saha Tadi Pak Caca? Nurul Devriani, Nurul Depriani. SMA Putri. Saat Siap. mandi wajib, tidak perlu wudhu terlebih dahulu. Pertanyaan itu. Dan Oh, bagaimana hukumnya? Hukumnya ember yang berisi air yang digunakan untuk mandi wajib terciprat dengan air saat mandi wajib. siap, Apakah masuk dalam mustamal atau masih dapat digunakan untuk mandi? Terima kasih. siap. Mandi wajib itu hukum wudhu di dalam mandi wajib adalah sunnah. Ya, bukan rukun. Adapun rukun hanya cukup niat dan mengalirkan air ke seluruh badan. Nah, pertanyaan keduanya, bagaimana kalau kita mau sholat wajib wudhu lagi? Wajib. Kenapa? Karena hadas besar dan hadas kecil adalah dua hal yang berbeda. Kemudian bagaimana ketika ada cipratan air yang loncat ke air yang ada di ember. Tadi selama cipratannya sedikit, khafif, tidak mutaghayyirun syadidun, maka itu tidak merusak air, tidak menjadikan mustamal. Itu yang masyhur, yang jumhur, walaupun ada sebagian ulama yang sangat ketat, walaupun satu tetes menjadi mustamal, hanya saja itu tidak jumhur. Kita coba menggunakan yang jumhur saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut dari Pak Dindin, SMA Putra. Bagaimana yang rambutnya diwarnai, Oh, Masya Allah. tapi jadinya pewarna alami? Siap, Nah, apakah ada treatment tertentu atau seperti apa mandinya? siap. Bagi yang menggunakan pewarna alami, pakai henna, pakai koneng gede, pakai kunyit, daun sapatu, dan lain sebagainya, atau lancah maung. Nah, selama itu air tidak menghalangi terhadap datangnya air, maka itu mandi wajibnya sah. Gitu. Maka pewarna rambut itu kan ada dua. Ada cat rambut yang sifatnya di luar rambut, ada yang menyerap ke dalam. Seperti kalau pewarna kuku ya, ada cat kuku, ada henna, ada pacar. Nah, maka kalau henna dan pacar itu tidak menghalangi datangnya air, tapi kalau cat maka itu menghalangi datangnya air, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Tapi kalau pewarnanya yang tidak menghalangi air, apalagi tadi yang disebut alaminya, walau alam ini alami pakainya apa? Misalnya tadi pakai koneng gede gitu ya, pakai cikur dan lain sebagainya, Dari maka ngau. ah, tidak menghalangi terhadap datangnya air. Wallahu alam bishawab. Lah. Izin dari Herlisma, SMP Putra. Siap. Untuk hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, adakah Ustaz, Oh, yang siap. dimakruhkan? Siap. Makruh dalam mandi besar itu diantaranya, punten ya, mandi dalam keadaan telanjang bulat. Jadi bagusnya minimal aurat besar ditutup. Khobithani ya ini minimal pakai celana dalam. Yang bagus pakai basahan. Basahan itu seperti ada punten ya perempuan kalau mau siraman pas mau nikahan gini. Eh, Tertutup misalnya itu pakai Sinjang. samping gitunya. Sinjang. Nah, sinjang atau misalnya pakai apa? Bagusnya mah di kamar mandi ada khusus itu untuk basahan pakai samping tak eting kuboe tak enak tak rudung kuboe sambil di kain kapan maksudnya. Ya, itu yang bagus. Tapi kalaupun telanjang bulat, mohon maaf,
Gimana hukum mandi besarnya? Sah. Tapi ada kadar makruh, satu. Kemudian yang kedua, memubazirkan air. Airnya terlalu banyak diaur-aur. Maka itu pun suatu kemakruhan. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Kang Arif Rahman. Jika Dari mandi wajib, Kang Arif dari Arif SMP ya? Rahman SMP kayaknya, jadi tidak disebutkan. Jika mandi wajib tidak ada air, kan dengan cara tayamum. Adakah, apakah cara tayamumnya seperti tayamum tadi sudah ya? Untuk Terus wudhu, tapi apa? tata cara Seperti wudhu. tayamumnya sama. Oke. Jadi tayamumnya seperti mau wudhu ya, Mohon. sama Pak Arif. Oke, tadi sudah disampaikan. Lanjut ke Teh Salma Goribatullah dari SMPP. Salma Goribatullah ya. SMP Apabila ya? haid, betul. Ini pertanyaannya minggu yang lalu sepertinya. Ada korelasi. Apabila haid lebih dari 15 hari, boleh ya, Ustaz? Siap, Ini siap, terkait siap, ya. siap. Apabila haid lebih dari 15 hari, terus dilanjut dengan istihadah. Itu harus mandi wajibnya kapan? Siap, Dan apakah setelah selesai istihadah harus mandi wajib lagi? Terima kasih. siap. Terkait haid ini. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nanti kan ketika ada orang yang istihadah, maka harus dicek dulu masuknya kemana. Karena nanti yang namanya perempuan yang haid itu kan ada 3 yang pernah disampaikan. Ada yang mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu orang yang baru haid. Ada yang mu'taddah. Mu'taddah itu orang yang sudah pernah haid. Ada yang mutahayyiroh. Mutahayyiroh. Nah, mubtadi'ah nanti terbagi 2. Ada yang mubtadi'ah mumayyizah. Ada mubtadi'ah goer mumayyizah. Nah, mu'tadah juga ini sama. Ada mumayyizah, ada goer mumayyizah. Goer mumayyizah. Nah, maksudnya daripada mumayyizah dan goer mumayyizah itu apa? Kalau mumayyizah itu bisa tahu perbedaan warna darah. Kalau goer mumayyizah tidak tahu perbedaan warna darah. Nah, ini yang mu'tadah juga sama, tahu warna darah mumayyizah, goer mumayyizah adalah tidak tahu. Nah, satu harus dicek dulu kita golongan yang mana? Mubtadi'ahkah, mu'tadahkah, atau mutahayyirohkah? Kalau mubtadi'ah nanti ada cara penghitungannya khusus, tapi rata-rata kemungkinan kita mu'tadah ya, yang sudah biasa haid. Nah, nanti pertanyaannya 2, kita masuknya ke mumayyizah, bisa membedakan warna darah, atau goer mumayyizah, tidak bisa membedakan warna darah. Maksudnya bisa membedakan warna darah dan tidak gimana? Jadi harus ngecek, misalnya dari tanggal 1, mohon maaf sampai tanggal 10, warna darahnya itu coklat. Nah, sedangkan dari tanggal 11 sampai misalnya tanggal 20, warna darahnya itu merah. Nah, maka haidnya itu adalah 10 hari. Kemudian nifas istihadohnya 10 hari. Nah, di mana kita mandi? Tetap mandinya mah di tanggal 15. Kenapa di tanggal 15? Karena kita tahu bahwa kita itu istihadoh di tanggal berapa? Di tanggal 15. Karena kalau belum tanggal 15, misalnya keluar darahnya 14 hari, mau warna apapun itu disebutnya haid. Mau merah, kuning, hijau, di langit yang biru, itu semuanya adalah haid. Nah, nanti akan terjadi perhitungan istihadah itu manakala sudah lebih daripada 15 hari. Nah, nanti dilihat nih kita mumayyizah atau gair mumayyizah. Nah, kalau seandainya mumayyizah bisa tahu terhadap warna darah, kasusnya tadi ini 1 sampai tanggal 10 coklat, 11 sampai 20 adalah merah segar. Nah, maka mandinya di tanggal 16. Tanggal 16 mandi, ya. Kemudian dikodok dari tanggal 11. Dikodok sampai tanggal 11. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 15 dikodok. Tanggal 16 sudah seperti biasa saja. Sholat biasa, puasa biasa gitu. Nah, apakah nanti di tanggal 20 pas berhenti istihadah wajib mandi lagi? Tidak perlu mandi lagi. Kenapa? Karena istihadah itu statusnya sama seperti pipis, seperti itu. Hanya menyebabkan hadas kecil saja. Jadi memang nanti kalaupun mau detail perhitungannya, informasinya juga harus memang detail seperti itu. Ala kulihal secara garis besar mungkin seperti ini.
Wallahu alam bisawab. Paranto 10 30 di lajeng wae aya Seueur kene sabaraha eta paparosan nepi ieu Pak genep Caca. deui rupina. Genep Dibahas deui. singkat saja Pak Caca ya. Hawates Singkatnya aya mohon semun. mangga. Punten tadi kalangkung atas nama Anissa Sulistia dari SMA Putri ya. Untuk mandi tapi dalam keadaan sakit parah dan tidak memungkinkan kena air itu bagaimana mandinya? Nah, solusinya tadi tayamum dan tayamumnya sama cukup mengusap wajah dan mengusap tangan. Tinggal di apa cara tayamumnya saja, rukun-rukun tayamumnya, syarat-syarat tayamumnya itu yang dilakukan. Ala kulihal bisa diganti dengan tayamum dan cara tayamumnya sama. Dari Pak Jepri Hmm, dari SMK ya, SMK. sedang berhadas besar dalam perjalanan belum bisa membersihkan hadasnya sementara masuk sholat waktu Siap. sholat. Bagaimana seperti itu solusinya? Satu bagusnya mah mandi di rest area, itu yang pertama. Gimana kalau benar-benar tidak bisa mandi, maka bisa diganti dengan tayamum. Niatnya saya niat tayamum listibahati sholati agar dibolehkan untuk sholat. Nah, kemudian tayamum, setelah itu kita sholat seperti itu. Jadi bisa diganti dengan tayamum. Tapi afdolnya tadi mandi saja. Ada waktu luas nyari rest area gejebur-gejebur ya di sana. Dari Vina Septiani SMP Putri. Vina ya Pak Caca? Ya, Vina. SMP Putri. Vina ya Septiani. Saya pernah dengar kalau mandi wajib bagian dalam telinga harus dibersihkan dengan cara diteteskan. Itu bagaimana? Ya. Bagian telinga Siap. harus diteteskan. Apakah seperti itu? Mohon. Bagian telinga itu hanya yang terlihat kalau ditoong oleh mata dohir. Jadi kalau kita lihat telinga kawan kita terlihatnya sampai mana, itulah yang wajib dibersihkan. Karena kalau sudah ke anggota batin sampai ke lubang telinga yang tidak terlihat, maka itu tidak wajib dibersihkan seperti itu. Jadi batasannya adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata dohir dari luar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan terkait dari pertanyaan dari Trisno Saipudin SMP Putri. Siap. Sahnya mandi wajib salah satunya meratakan air ke seluruh badan. Pertanyaannya, jika ada dalam anggota badan belum bersih ketika mandi wajib, masih ada noda, misal di sela kuku, di sela telapak kaki dan segala macam, rombeheun cenanan itu. Apa aja, maksudnya apa sah mandinya atau seperti Siap. apa? Siap. Bagaimana kalau misalnya contoh gini Bapak Ibu, kita mandi wajib, pas beres mandi wajib baru nyadar di bawah telapak kaki ada sholatip. Nah, berarti kan bahwa nukah yang terhalang sholatip tidak teradusi, ya, tidak termandi. Bagaimana? Tinggal balik lagi saja. Dan mandinya tidak perlu dari awal. Cukup saja tadi yang terhalangi oleh sholatip, berarti tinggal kakinya saja. Gimana tadi sudah kadung sholat, sholatnya wajib diqodho. Gimana saya tadi puasa, maka puasanya harus diqodho. Kalau misalnya mandi wajibnya dari haid. Kalau mandi wajibnya dari junub, maka puasanya sah. Nah, tapi contoh sholat saja. Kita pas mandi besar, wudhu gitu kan sholat, pas beres sholat, astagfirullahaladzim, yuk bekas sholatip di kaki nggak dilepas. Nah, berarti tinggal ke WC, lepas dulu sholatip ke WC, diguyur kakinya dengan niat mandi wajib, karena kan yang cukup disusul itu kaki, kemudian wudhu lagi dan sholat lagi seperti itu. Kalau tadi seperti kuku tidak perlu dari awal lagi gitu dikeureuh dari mandi dari ujung rambut, tinggal kukuna roromeheun kalewat tinggal roromeheuna seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang tahu ya roromeheun ya? Apa Pak? Amplas di kaki itu. Alhamdulillah, nuhun. Kedik saat tentunya pamirekamannya biasa di-share atau nanti insyaallah biasanya sok di-share dan mungkin dia. Lanjut, dua lagi punten dari Pak Dodi ya, SMA Putra. Bagaimana kalau mandi satu ember cukup tidak? Tergantung ibak. Tergantung keahlian. Sebetulnya mah kalau mau hitung-hitungan, Bu, 5 gayung juga sudah bisa. 5 gayung asal tarapti dina memperlakukan airna tidak gejebar-gejebur gitunya. Yang penting mah lanti suka seluruh badan, apalagi ini satu ember sangat bisa.
Karena patokannya bukan banyak sedikitnya, tapi apakah air itu bisa mengaliri seluruh badan atau tidak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pamungkas saya Sapri, ia ti Derin Aprilia SMP Putri. Kalau airnya kurang atau lebih dari 2 kulah bagaimana? Dan mengukur air 2 kulah itu bagaimana selain Siap. menggunakan gelas ukur atau Kalau menggunakan ukuran 2 kulah itu 216 liter. Nah, kalau mandinya di air yang lebih daripada 2 kulah maka itu enak. Misalnya ingin rada tidak agar anti mainstream mandi wajib teh di atas rumah ada toren 250 liter dan full, gampang terekel naik kalur kerebek we masukkan toren. Nah, bagaimana air yang ada di torennya tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Itu untuk 2 kulah. Kalau di bawah 2 kulah sangat rentan mustamal, sangat rentan mutanajis walaupun tidak berubah gitu. Nah, jadi ukurannya itu 216 liter. Wallahu a'lam. Aya deh, Wios, ngomong ya. Terakhir paling 2 deui, mangga. Mohon punten ya. Untuk niat mandi wajib dilakukan ketika sebelum masuk kamar mandi. Siap. Atau ketika air pertama kali dikucurkan ke anggota Siap. badan. Dalam madhab Imam Syafi'i, an-niyatu itu harus muktaronan bi fi'lihi, harus besertaan dengan amalnya. Dan amal mandi wajib rukunnya dimulai ketika si air mengenai badan. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, niatnya itu ketika air mengenai badan, bukan ketika ngambil handuk, bukan ketika akan masuk WC. Dalam madhab Syafi'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir dari Pak siapa nih nomor ya, Bapak Bagja mungkin. Kalau mandi besarnya bersama-sama seperti apa? Ya, misalkan suami istri pun. Mandi wajib berjamaah sunnah afdol. Bagaimana tata caranya? Harus ada nanti waktu khusus memperbincangkan hukum suami istri mandi bersama-sama dalam satu bejana misalnya. Nanti tata caranya gimana, hukumnya seperti apa? Memang membutuhkan waktu yang lebih lagi karena waktu sudah 10:37 Pak Caca ya. Jadi ala kulihal boleh, bahkan itu merupakan suatu kesunahan. Alhamdulillah Bapak Ibu ngeriah nikrah walaupun sederhana tapi ketika diberkahi oleh Allah yakin manfaat dunia akhirat. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita, keluarga kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, keturunan kita, hatta santri-santri yang Allah titipkan kepada kita. Saya mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya diserahkan kembali ke kersana Ustaz Caca. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jaza. Ustaz Sapria Muhammad Abdullah SPD sudah memaparkan terkait tadi bab rukun mandi ya, ada 2 tadi, yang pertama niat, yang kedua ta'mimu badaniha, ngawalatrakeun, meratakan air ke seluruh badan. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu untuk hari ini. Insyaallah kita kalau tuh misalnya ada perbedaan pendapat, namanya fikih ya Ustaz ya, terkadang fikih itu ada makan anak KMD KML Wak, kayak gitu Wak. mohon sedap punten Pak Nurdin aja yang bagian konsul bocor baca menuju rapat. Mohon sekali lagi untuk fikih memungkinkan ada perbedaan pendapat, mangga selama ada rujukan dan dalilnya, mangga Bapak Ibu bisa menggunakan rujukan dalil yang manapun selama ada dalilnya. Gitu ya, saya terima kasih Ustaz Safia dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Sekali lagi saya undur diri, mohon maaf, saya Caca dari STAI dari Tauhid. Mohon maaf jika ada perkataan penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi dicukupkan dengan alhamdulillah dan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana nuhun. Kada tong hilap di screenshot.